Secara global, hari kemenangan setelah Ramadan dikenal dengan Idul Fitri. Namun, masyarakat di Indonesia juga mengenal Idul Fitri dengan istilah Lebaran. Saat Lebaran, sejumlah umat Islam akan menunaikan ibadah sholat Id di masjid atau lapangan. Setelah itu, mereka akan memanjatkan doa-doa dan bersiap untuk bersilaturahmi ke tetangga dan sanak saudara. Tetapi, tradisi tersebut akan ditangguhkan, hal ini karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Meski begitu, Indonesia masih memiliki beragam tradisi unik saat Lebaran. Berikut rinciannya. Pertama, Grebek Syawal di Yogyakarta. Ada tradisi unik bernama Grebek Syawal yang terkenal di Yogyakarta. Grebek Syawal merupakan sebuah ritual keraton Yogyakarta dalam memperingati Idul Fitri yang dilangsungkan tepat pada 1 Syawal. Sejumlah masyarakat percaya Gunungan Grebek membawa berkah dan ketentraman. Diketahui, upacara tersebut diawali dengan keluarnya gunungan lanang atau kakung dan dibawa ke Masjid Gede Keraton Ngayogyakarta untuk didoakan. Gunungan lanang terbuat dari sayur mayur dan hasil bumi lainnya. Dalam tradisi ini, gunungan lanang dikawal oleh prajurit keraton. Pengawalan dilakukan karena sayur mayur dan hasil bumi ini nantinya akan diambil secara berebutan oleh masyarakat. 2. Makan nasi jaha di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara, masyarakat Motoboy besar melakukan tradisi bina rundak atau memasak nasi jaha bersama-sama. Tradisi ini berlangsung selama 3 hari setelah Idul Fitri. Sebenarnya tradisi bina rundak tergolong baru dan terinspirasi dari tradisi lebaran ketupat yang dilakukan di Minahasa dan Gorontalo. Yang membedakan adalah dalam bina rundak bukan ketupat yang dimakan, melainkan nasi jaha. Nasi jaha sendiri adalah makanan khas Sulawesi Utara yang terbuat dari beras ketan, santan, dan jahe. Acara makan bersama pun menjadi ajang silaturahmi sekaligus sebagai upacara syukur kepada Tuhan. 3. Nyama selam di Bali. Di Bali, terdapat tradisi makan-makan atau nyama selam yang menyiratkan keberagaman agama dan keindahan toleransi beragama. Nyama selam artinya saudara dari kalangan Muslim, merupakan sebutan khas penduduk Bali yang mayoritas beragama Hindu kepada kerabat sekampungnya yang beragama Islam. Salah satu tradisi yang kental dilakukan nyama selam adalah ngejot, yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Menjelang Idul Fitri, masyarakat Muslim akan melakukan ngejot atau memberikan hidangan kepada masyarakat sekitarnya, tidak peduli apapun agama mereka. Tradisi ini sudah dilakukan sejak masa kerajaan dan hampir dapat ditemukan di sebagian besar daerah di Bali. 4. Tumbi Lotohe di Gorontalo. Di Gorontalo, ada tradisi bernama Tumbi Lotohe yang diselenggarakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tumbi Lotohe memiliki arti memasang lampu. Tradisi ini telah berlangsung sejak abad ke-15 Masehi. Untuk melangsungkan tradisi ini, masyarakat setempat akan memasang lampu sejak 3 malam terakhir menjelang Idul Fitri. Awalnya tradisi Tumbi Lotohe dilakukan untuk memudahkan warga memberikan zakat fitrah di malam hari di mana saat itu penerangan berasal dari lampu yang terbuat dari damar dan getah pohon. Lambat laun, lampu diganti dengan minyak kelapa dan kemudian beralih menjadi minyak tanah. Saat ini, tradisi pemasangan lampu sudah dilakukan dengan berbagai bentuk dan warna yang meriah. Lampu tidak hanya dipasang di rumah, tetapi sejumlah tempat umum hingga di ladang.